Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Rizky Kaputri dengan NIM 23220112 dari kelas SI 5G. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, program framework saya. Di sini saya membangun sebuah aplikasi berbasis web menggunakan CodeNeter 4 dengan tema sistem pengelolaan gaji pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga atau Displora. Sistem ini dirancang untuk mempermudah administrasi data pegawai, penghitungan gaji secara akurat, serta penyajian laporan yang transparan bagi instansi. Baiklah, kita mulai saja. Untuk awal mula kita harus menghidupkan SAM-nya dulu. Kita harus membuat database. Sebelum membuat database, kita buka aplikasi SAM, aktifkan Avast dan MySQL. Selanjutnya kita buat database-nya terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan memulai membuat database-nya. Di sini kita beri nama DB UAS SI 5G 12 sesuai dengan NIM terakhir saya. Ya, di sini nggak bisa karena memang di sini sudah saya buat sebelumnya. Baiklah, yang pertama kita membuat tabel gaji. Baiklah, di sini di tabel gaji ini terdiri atas ID pegawai, gaji pokok, tunjangan, potongan, total gaji, bulan, dan tahunnya. Selanjutnya, di sini juga ada tabel pegawai. Nah, di tabel pegawai ini terdiri ada ID, NIP, nama pegawai, jabatan, golongan, dan status. Selanjutnya di tabel ketiga ada tabel user. Di tabel user ini terdiri atas ID pegawai, username, password, role, dan create ad. Baik, selanjutnya kita akan memulai ke aplikasi Visual Code. Baiklah teman-teman, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai alur kode program serta fitur-fitur utama seperti data pegawai, data gaji, laporan, dan sistem login yang telah saya bangun. Baiklah, setelah menyiapkan database, saya melakukan konfigurasi pada folder config, khususnya di file database PHP untuk menghubungkan framework CodeNeter dengan database yang telah kita buat agar data pegawai bisa diakses. Jadi di sini kita sesuaikan dengan nama database kita yang kita buat tadi. Baiklah, setelah koneksi dipastikan sudah aman, kita masuk ke bagian controller. Di bagian controller ini adalah otak atau logika dari aplikasinya. Controller ini tempat kamu mengatur alur fitur yang diminta, data pegawai, gaji, dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan pertamanya di bagian out PHP. Nah, di baris function
cons ini berfungsi untuk memanggil user model agar controller bisa berkomunikasi dengan tabel user di database. Lalu yang public function login ini berfungsi mengarahkan pengguna ke view atau ke out untuk membuka login PHP-nya. Selanjutnya di user model ini memerintahkan sistem untuk mencari tabel user apakah user dan paspor ini cocok atau tidak. Dan jika cocok, semuanya akan disimpan ke dalam session, dan session inilah yang membuat pengguna tetap dalam keadaan login saat pindah-pindah halaman. Setelah itu, pengguna diarahkan ke dashboard. Dan jika salah, pengguna akan kembali ke halaman login. Baik, di bagian base controller ini sesuai dengan baris ke-13 sampai ke-18, base controller ini menyediakan tempat yang nyaman untuk memuai komponen yang dibutuhkan semua controller sebelumnya. Jadi controller out PHP ini yang saya buat sebelumnya adalah extend atau turunan dari base controller ini. Nah, di bagian controller gaji ini saya menggunakan dua model, yaitu gaji model dan pegawai model. Kenapa? Karena saat menyinput gaji, kita memerlukan mengambil data dari tabel pegawai agar gajinya tepat sasaran ke orang yang bersangkutan. Kemudian, fungsi dari indeks ini bertugas untuk menampilkan semua data gaji di sini. Saya memanggil fungsi get gaji ini dari model untuk mengambil data gabungan antara tabel gaji dan tabel pegawai. Selanjutnya, fungsi dari store ini bagian paling ini untuk perhitungan otomatis dari kolom total gaji, bertujuan untuk ditambahnya tunjangan lalu dikurangi potongan hasil yang kita simpan di database sehingga admin tidak perlu lagi menghitung secara manual. Selain itu, saya sudah melengkapi fitur-fitur cerutnya, yaitu ada create untuk menginput, ada edit untuk mengubah data, lalu ada delete untuk menghapus data gaji dari jika kejadian kesalahannya. Nah, pada halaman ini halaman home. Di halaman home ini saya menganalisis dua modul sekaligus karena halaman utama ini merangkum pada data dari tabel pegawai dan tabel gaji. Pada fungsi where ini untuk memisahkan data statistik, jadi admin bisa langsung melihat beberapa jumlah pegawai yang berstatus PNS dan P3K di lingkungan Dispora. Selanjutnya di sini
Terdapat logika untuk menghitung total pengeluaran gaji pada bulan berjalan Januari 2026. Sistem ini secara otomatis menjumlahkan semua kolom total gaji dari database menggunakan fungsi select sum. Nah, terakhir di sini ada controller laporan. Sesuai dengan persyaratan tugas untuk fitur instansi, saya membuat sistem yang dapat menampilkan rekapitulasi gaji pegawai secara spesifik. Di indeks ini berfungsi untuk menampilkan view utama laporan di mana nanti admin bisa memilih bulan dan tahun yang ingin dicetak dan dilihat. Kemudian fungsi filter ini untuk memanggil square khusus dari model untuk mencocokkan data gaji dengan periode yang dipilih. Pengirimannya kembali ke view. Data yang sudah disaring dikirim kembali ke view untuk menampilkan dalam bentuk tabel laporan. Nah, ini di sini ada controller pegawai. Di sini bertugas untuk menangani data master pegawai di Dispora. Di sini saya menganalisis pegawai model agar bisa melakukan operasi database pada tabel pegawainya. Selanjutnya, fungsi indeks di sini tuh untuk mengambil seluruh data pegawai dari database dan menampilkannya di halaman utama manajemen pegawainya. Selanjutnya, ada fitur tambahan data seperti create. Di sini untuk menampilkan store untuk menyimpan datanya. Fungsi store di sini untuk menangkap data input seperti NIP, nama, jabatan, golongan, dan status melalui metode post. Kemudian menyimpannya ke database menggunakan perintah insert. Lalu di sini saya ada fitur edit dan update. Ini fungsinya untuk memperbarui data pegawai yang sudah ada, sementara fungsi hapus akan menghapus data seperti dari sistem berdasarkan ID yang dipilih. Baiklah, selanjutnya pada bagian terakhir dari konfigurasi yang saya tunjukkan adalah routers PHP. Di file ini berfungsi untuk mengatur rute atau URL aplikasi agar bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada di controller, seperti routers get pegawai dan indeks ini. Ini berfungsi ketika user menggunakan alamat pegawai, maka sistem akan menjalankan langsung ke pegawai itu pada controller out index. Demikian, selanjutnya saya akan menampilkan dari tampilan codingan yang sudah saya buat ini di sini. Baik, ini kita buka. Kita akan menampilkan aplikasinya. Di sini saya akan menampilkan data pegawainya. Ini bisa dihapus juga. Oke, ini data pegawainya berhasil dihapus. Selanjutnya data gajinya. Di data gajinya ini juga bisa dihapus. Ini tampilan laporan gajinya.
Baiklah, sekian penjelasan mengenai database figurasi dan struktur kode yang saya bangun untuk sistem pengelolaan gaji pegawai atau Dispora menggunakan kode inter 4 sesuai petunjuk tugas. Seluruh file codingan dan database UAS SI5G 12 telah saya susun rapi dalam satu folder. Sekarang mari kita lihat bagaimana aplikasi ini berjalan. Tadi kan sudah kita lihatkan bagaimana aplikasi ini berjalan dan aplikasinya sudah berjalan dengan baik. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.